ya kita bisa lihat kondisinya, apakah dia hanya koreksi ataukah dia sementara. Kalau kita running, bermain dengan running, itu mesti bergerak dengan sangat cepat. Karena kalau tidak, pasti nanti kacau. Ada banyak cara yang mungkin kita sudah contohkan, silakan dilihat berulang-ulang. Perhatikan di sana ada waktu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya malam hari ini, hari Jumat. Mudah-mudahan marketnya tidak bergejolak terlalu ekstrim. Ya, karena yang kemarin tidak ada pergerakan yang berarti, tidak ada pergerakan yang dominan, maka hari ini pun kalaupun ada pergerakan eh, tidak akan terlalu bergejolak. Ya, mudah-mudahan yang masih punya transaksi segera clear. Jangan sampai hari Jumat meninggalkan sisa transaksi sebelum kita close semuanya. Karena hari Sabtu dan Minggu pada dasarnya pasar tetap buka, sehingga nanti hari Senin bisa saja menjadi gap yang panjang, bisa menjadi jurang yang dalam. Ya, kalau gapnya sesuai dengan transaksi tidak masalah. Kalau gapnya nanti berlawanan, tentu akan membuat modal kita makin menipis nantinya. Baik, malam hari ini kita nanti akan membuat satu resume kesimpulan dari yang kemarin kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, meskipun bagi pemula masih sulit, tapi karena nanti terus dan terus belajar, maka semuanya akan bisa ketemu dengan sendirinya. Diingat untuk mencapai tahapan yang betul-betul kita menguasai, tidak serta-merta simsalabim, tidak serta-merta kita bentuk dalam waktu yang instan, tetapi membutuhkan perjuangan, membutuhkan latihan dan pengalaman. Mungkin di benak kita semua yang baru-baru akan kesulitan di dalam mempelajari price action ini. Ya, karena price action ini yang selalu kita baca adalah pergerakan harga dan ini terkadang sulit. Yang paling gampang adalah indikator. Pasti nanti yang dicari adalah indikator. Pasti yang dicari adalah kemudahannya. Dan itu wajar dan bisa kita pahami karena kita juga mengalami fase-fase seperti itu. Bagi teman-teman yang baru yang mungkin belum terlalu banyak belajar di Wijaya Trading, sebelum memahami, saya sarankan untuk tidak menggunakan real account dulu ya. Gunakan akun demo saja dulu supaya apa? Supaya bisa membuktikan, supaya bisa mempraktekkan di dalam latihan sehari-hari. Nanti kalau sudah paham, kalau sudah menguasai gampang kok. Kalau sudah menguasai itu mau demo mau real itu gampang. Dari akun demo menjadi real ini gampang sekali. Ya, ada yang menyatakan demo itu memang beda dengan real. Ya memang, karena dia betul belum memahami dan menguasai. Kalau di demo ini kita betul-betul belajar mengeksplor, membuktikan, membuat catatan kecil semuanya, melakukan suatu koreksi, dan yang paling penting adalah melakukan uji dan coba terkait dengan risk management, terkait dengan money management, maka kondisi apapun pasarnya tidak akan mempengaruhi. Jadi fine-fine aja, aman-aman saja, tenang-tenang saja. Karena sudah ada simulasi dalam kepalanya ketika marketnya nanti berbalik. Sebaliknya kalau yang kita cari sekali lagi hanya analisa yang paling tepat, yang paling valid dan sebagainya, maka sampai kapanpun nanti akan kesulitan. Karena orientasi kita adalah yang tepat tadi. Begitu salah nanti langsung panik. Ketika dianalisa, oh ini buy. Begitu kita entry buy, marketnya turun, padahal turunin koreksi. Karena tidak punya basic, tidak punya pengetahuan,
koreksi ini misalkan 300 pip ya, koreksi ini dianggap berbalik, maka sudah kalang kabut. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi buy-nya di close. Kemudian ganti di sini sell. Karena tidak memahami bagaimana cara manajemen risiko dengan baik, maka tiba-tiba ini di close kemudian ambil posisi sell ganti. Ya, celaka dan parahnya lagi, tanpa skill, tanpa pengalaman, dari lot 0,5 dinaikkan menjadi 1,0. Begitu turun menyentuh di sini, turun sebentar, masih terkena spread, belum profit. Kalaupun misalkan profit masih mungkin 2, 3, 5 begitu. Dan ini tentu secara logika kalau kita lot 1 keuntungan 5 pasti dibiarkan. Pasti ditunggu lebih banyak lagi. Yang terjadi ketika menyentuh sebentar kemudian kembali naik lagi. Tambah kacau lagi pikirannya. Kenapa begitu? Karena lotnya makin besar. Yang dilirik bukan bagaimana kita berpikir cara mengatasi, tetapi angka minusnya. Selalu dilihat angka merahnya. Bukan dilihat bagaimana pergerakannya, bukan dilihat sejauh mana dia bergeraknya, bukan dilihat berapa pip dia bergerak dan sebagainya. Karena yang ada di kepalanya adalah analisa, bukan risk management. Kalau risk management di awal sudah kita siapkan, memang kita siapkan sudah. Begitu kita masuk sudah siap resiko. Kalau tidak mau resiko ya jangan trading. Kalau tidak mau resiko ya jualan bakso, jualan nasi, jualan barang apa saja lah. Apa resikonya? Paling tidak laku. Tidak laku dibiarkan nanti lama-lama barangnya usang, barangnya rusak dan sebagainya. Tetapi tidak menyakitkan. Tapi kalau kita trading tanpa resiko, tanpa pembatasan resiko, tanpa siap kita dengan resiko, tidak ada kesiapan mental di sana, begitu minus kita biarkan. Begitu floating minus pasti kita biarkan. Karena saya lihat yang banyak chat ke saya, banyak menyampaikan pertanyaan, itu selalu floatingnya sudah di atas 20%. Kalau sudah di atas 20%, jangan harap nanti akan segera kembali. Kalaupun kembali, berarti beruntung sudah. Karena itu kalau di atas ini, bahkan kalau sudah di atas 40%, ini sudah saya anggap spekulasi, gambling sudah. Ya, spekulasi itu antara iya dan tidak sudah. Tidak bisa dihitung. Karena di awal tidak menerapkan risk management, manajemen resikonya. Kemudian tidak banyak belajar bagaimana recovery. Recovery itu apa? Recovery itu adalah meminimalkan kerugian. Jadi recover ya, berusaha menutup kerugian, bukan menutup secara semuanya, minimal ini bisa berkurang, minimalisir kerugian. Nah, sudah banyak contoh kita sudah berikan, tetapi tidak serta-merta dengan angka yang sama karena beda keahlian, beda pengalaman. Minimal ada gambaran di sana. Apakah kalau recovery kita buy, mesti kita di sini buy lagi? Ya, belum tentu. Semuanya tidak bisa dijelaskan dengan bahasa yang baku, tapi harus betul-betul banyak pengalaman. Karena market itu kita tidak bisa baca secara fix, secara pasti. Maka banyak dilatih, banyak keahlian untuk melatih di sana. Ya, harus punya skill lebih untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Ketika turun panjang, kita bisa manfaatkan buy dengan cepat. Ketika trennya turun, kemudian di sini ada panjang bawah, ada koreksi naik, kita ambil posisi sell lagi. Ini harus betul-betul dilatih. Kemudian permainan angka apa? Permainan angka lotnya. Lotnya misalkan 0,25. Ya, kemudian ketika ini buy, marketnya turun. Ya, turunnya sambil dibaca, kita sambil mencari celah nantinya. Ya kayak tadi, ada koreksi kita masuk, ada tebal kita masuk. Kalaupun salah misalkan ini 0,55 salah misalkan turun lagi, ya maka yang jauh segera diamankan. Yang jauh dari running segera diamankan. Ya, yang jauh dari running segera diamankan. Kemudian ketika turun lagi, ya kita bisa lihat kondisinya, apakah dia hanya koreksi ataukah dia sementara. Kalau kita running, bermain dengan running, itu mesti bergerak dengan sangat cepat. Karena kalau tidak, pasti nanti kacau.
Ada banyak cara yang mungkin kita sudah contohkan, silakan dilihat berulang-ulang. Perhatikan di sana ada waktu, waktu ini menentukan. Kalau menit pertama ini sangat, market biasanya masih ada goncangan, ya di 5 menit pertama ini market ada goncangan. Nah, waktu stabil itu biasa di menit-menit terakhir, 46 menit ke atas. 46 menit ke atas. Bahkan kalau jelang-jelang ganti candle kurang 3 sampai 5 menit, 2 menit itu sudah stabil. Jadi kita juga bisa masuk di menit-menit terakhirnya. Kemudian perhatikan intensitas. Ini ketika kita bermain atau membaca running ya, running harga. Ya, kalau running harga ini tidak ada kita menunggu konfirmator, tidak ada nunggu konfirmator candlenya selesai, konfirmator lagi, ini bukan. Ini dengan menggunakan, triggernya adalah koreksi pada saat running. Ada beda-beda, jadi macam-macam trigger yang bisa kita gunakan. Ada bisa menggunakan, koreksi, ada bisa menggunakan, syarat dua itu, atau dua konfirmator, atau bisa juga nanti dengan, penolakan yang panjang. Jadi banyak yang bisa kita jadikan sebagai triggernya. Nah, kalau kita main di running, maka perhatikan waktu, perhatikan intensitas atau volatilitas pergerakannya itu mengarah kemana. Dia akan kelihatan naik turunnya begini. Nah, kalau kita belum bisa membaca dengan jelas, maka tunggu sampai dia stabil. Nanti kita amati dia kemana, volumenya tebal kemana. Volumenya tebal kemana nanti kita amati. Ya, ini yang betul-betul harus kita latih. Kemudian permainan angka, misalkan kalau kita berlatih, jangan menggunakan lot yang acak, jangan menggunakan lot yang tidak pernah kita gunakan. Misalnya kita, menguji atau menggunakan 5 jenis lot, 0,1 misalkan, 0,2, 0,3, 0,4, terakhir misalnya, 0,75, misalnya begini. Maka gunakan lot yang selalu kita latih, karena untuk membentuk satu pikiran bawah sadar yang nanti bisa muncul dengan cepat, harus dilatih dengan banyak membiasakan diri. Kalau kita tidak membiasakan diri, tidak sampai paham di luar kepala, nanti yang ada begitu, grogi lagi. Begitu demo ditukar ke real, ini jadi grogi lagi. Tetapi kalau ini sudah mahir di luar kepala, tidak menjadi masalah, akan kembali mencoba untuk menenangkan psikologinya. Oh, saya kemarin kalau menggunakan ini kondisinya floating, saya harus atasi dengan, angka yang lebih kecil atau angka yang sama, atau kita naikkan sedikit. Kalau nanti 0,2 salah, kita bisa cover dengan 0,3. 0,3 salah, kita bisa cover 0,75, misalkan begini. Dan angka-angka ini harus selalu kita gunakan. Harus selalu kita gunakan. Jangan latihan kita 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,75, ketika real account nanti lotnya 0,5, 0,85, 0,95, ini kulakan dari mana begini nanti. Ya, tidak akan bisa membentuk, pikiran bawah sadar kita nanti. Tidak akan bisa membuat refleks kita bergerak nanti. Karena satu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk intuisi kita, akan membentuk, daya pikir di bawah sadar itu nanti akan muncul dengan sendirinya untuk menyeleksi apakah yang diterima itu betul apa salah, atau sesuai dengan yang kita lakukan apa tidak gitu. Ini yang paling penting. Kalau kita orientasinya adalah dicari yang valid, dicari yang akurat lagi, pusing nanti. Ya, saya juga pernah pengalaman, ya mungkin teman-teman juga banyak pengalaman. Kalau saya tunjukkan mungkin, akan banyak orang senang begitu. Kalau kita menggunakan, namanya indikator. Ya, indikator itu ya tentu kalau kita bisa menguasai dasarnya ya akan bisa membantu sedikit banyak. Asalkan jangan terlalu banyak indikatornya. Ya dulu juga sama. Saya mencari jalan, mencari sistem apa yang pas untuk, karakter saya apa belum ketemu, maka saya mencari sana sini. Mencari yang saya cari memang indikator. Ya, betul-betul indikator. Bahkan, saking tertariknya banyak sekali kita koleksi. Ya, mungkin ya begini-gini, jadi nanti belajar banyak begini. Ya seolah-olah profesional.
Kalau dilihat, wih ini banyak sekali. Ada lagi mungkin eh, saya pakai yang ini misalnya. Ya, ini contoh. Biar nanti ada minimal ada gambaran di sana. Ya, dulu sering begini. Memang saya suka hunting yang begini. Bahkan yang beli pun saya yang beli dari murah sampai mahal kita juga lakukan semua. Dari yang gratisan kita download sana sini banyak sekali. Ya, di marketplace itu silakan di googling, di marketplace silakan dicari, nanti indikator akan muncul. Harganya berapa dijual di sana, macam-macam. Nah, dulu pernah juga model-model begini. Ini senang sekali karena namanya awam. Itu kalau dikasih yang menarik itu senang sekali. Unik itu senang sekali. Ini kalau dari tampilan kan menarik begini. Ya, kelihatan profesional. Padahal belas mumet di kepala. Ya, mungkin ada lagi kita bisa yang mungkin diberikan yang agak menarik, yang agak menarik mungkin. Nah, ini tambah pusing lagi model-model seperti ini. Nah, dari awal kita sudah belajar banyak model-model begini. Akhirnya memang tidak cocok. Bukan kita menyalahkan, tapi memang tidak cocok. Padahal di situ kalau diajari dulu, ya, ini kalau nanti sudah berada di puncak, dia akan muncul cakranya, dia akan muncul petunjuknya, berarti akan turun. Ya, memang kalau kita belajar flashback ke belakang selalu valid begini. Karena memang ke belakang. Jadi kalau di puncak begini pasti turun. Kalau ada bulatan pasti turun, kalau di bawah pasti naik lagi. Ya, demikian di atas nanti. Ya, di bawah ada bintang, ini berarti berpotensi akan kembali. Ini kalau flashback, jadi yang memberikan petunjuk ini memang yang dibaca adalah flashbacknya, historinya. Kalau histori memang semuanya akurat, valid 100%. Begitu kita jalankan, nanti di ujung begini, ini kan ada panah, ada bintang. Ini berarti potensinya dia akan berbalik, akan turun. Ya, begitu kita entry sell, nanti dia tambah naik lagi. Ganti candle dia naik lagi. Begitu ganti candle, ini lompat, bintangnya lompat di atasnya lagi. Ya, bukan terus kita turun, bukan. Bintangnya nanti ini kalau ada ganti candle hijau lagi naik lebih tinggi, bintangnya bukan di sini, dia naik lagi di atasnya lagi, maka valid lagi. Nanti kalau kita membaca history pasti valid, pasti sudah 100%. Ada bulatan dia akan kembali, ada bulatan dia akan naik, ada bulatan kecil, ada masih kecil. Kalau ada bintang berarti dia akan kembali lagi. Ya, model-model seperti ini yang pernah terperangkap dengan model-model seperti ini. Awalnya luar biasa memang, wah enak ini, saya tidak mikir, tidak terlalu berpikir karena ada petunjuk. Begitu sampai di bawah ada petunjuk, ini muncul, langsung hajar dengan buy. Ya, begitu diajar buy ternyata ini lompat lagi, ini lebih ke bawah lagi, sehingga bintangnya ini melompat ke candle berikutnya, bukan di sini lagi. Kalau sudah jadi begini tidak mungkin lompat, jadi history, maka akan valid, bukan 100%, 1000% valid. Ya, kalau kita lihat semua ke kiri, semuanya kalau di ujung ada bintang, dia kembali turun. Kalau di bawah ada bintang, dia naik. Begitu seterusnya. Namanya kita juga orang awam, dulu tidak paham. Ya, seperti ini sudah senang sekali. Karena itu untuk mempelajari yang betul-betul logis tentu membutuhkan proses yang panjang. Oke, saya akan coba untuk masuk di hari ini dulu. Ya, hari ini tadi sempat saya kasih tanda buy ya di sana. Nah, kenapa kita kasih tanda buy tadi? Karena sudah turun tidak mampu. Selalu menjadi bagian dari trigger yang kita sampaikan. Ya, perhatikan satu arah kecenderungan. Yang pertama adalah arah kecenderungan. Kemana dia condongnya? Ya, kemana dia condongnya? Kemudian perhatikan candle terakhirnya. Candle terakhirnya. Ya, candle terakhirnya di situ berwarna merah, ada penolakan. Tetapi low-nya karena ini merah, sell itu yang kita amati low-nya masih kecil sekali. Ya, jauh dari tren, jauh dari kecenderungan. Ini tidak ada pendukungnya. Masih sendirian, tidak ada pendukung. Memang ini pertanda akan turun. Pertanda akan turun.
Ini dibuktikan dengan awalnya tadi turun merah. Berarti memang ini tidak salah. Jadi yang kita sampaikan triggernya dengan perubahan warna ini tidak salah. Ini pun ada petunjuk di sini penolakan. Ada merah. Maka di sini seharusnya kalau kita bisa bergerak cepat ini bisa diganti candle kita masuk sell. Ya, masuk sell. Karena ada penolakan, ada wujudnya di sana. Candle berubah. Minimal kita dapat 200 lebih. Kan masih dapat. Sekali lagi, trigger yang kita pelajari adalah untuk membuka, untuk membaca potensi ya dan peluang yang ada di sana. Kemudian kita bisa manfaatkan entry dengan cepat, profit, exit selesai. Kenapa kita segera exit? Ya satu, jangan tolak rezeki untuk bisa mengendalikan psikologi kita, disiplin kita. Yang kedua masih berada di jajaran tren naik meskipun ada tanda, ada petunjuk. Kita belum tahu. Ya, ternyata memang betul-betul dia turunnya hanya sampai di sini. Seller hanya sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Maka tadi ketika sudah mulai berubah warna hijau tebal, saya kasih tanda buy dan ini tak kasih petunjuk naik. Ini bukan berarti kita baru buat atau diakali, bukan. Tadi sebelum kita awali sudah kita kasih petunjuk di sini akan naik. Karena apa? Satu, jajaran tren naik, kemudian dua tadi turun sudah tidak mampu, kemudian dihabisi merahnya berubah menjadi hijau dan tebal. Maka saya kasih garis di sini. Ini untuk meyakinkan bahwa buy betul-betul sudah tebal di sana. Ya, kalau kita bergerak cepat, kita bisa manfaatkan sekitar hampir 300. Minimal ketika entry mendekati tingkat probabilitas yang tinggi. Tingkat keuntungan tentu lebih besar dari potensi kerugian yang ada. Itu yang kita ingin sampaikan ke teman-teman semuanya.